Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur teman-teman Verdion. Hari ini sudah hari-hari 10 hari terakhir gaspol. Ingat, berbahaya hari-hari terakhir ini karena disinilah letak puasa itu kemudian menentukan berhasil atau tidaknya. Pertama, langkah praktis kita sampaikan dalam waktu yang 5 menit ini. Yang pertama adalah kita kalau mau masuk masjid, mau berangkat ke masjid, jangan lupa sebelum masuk masjid, diniatkan dari rumah, saya ingin itikaf di masjid. Walaupun sholatnya cuma sholat asar, walaupun cuma sholat duhur tok, tapi niatkan. Walaupun hanya masuk masjid mau taklim, langsung bilang nawaitul i'tikafa fil masjid lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi, nawaitul i'tikafa fil masjid lillahi ta'ala. Atau kalau mau Indonesia ya monggo, ya Allah saya niat i'tikaf di masjid karena Engkau. Nah, jadi begitu nanti acara di masjid itu taklimnya dihitung i'tikaf. Tarwehnya dihitung i'tikaf. Ngaji di masjid, ngajinya dihitung i'tikaf. Bahkan sholat wajib, sholat tarweh, sholat apapun kerjaannya di masjid dihitung i'tikaf. Dan itu yang kita kejar. Khususnya kalau di malam hari. Nah, ini i'tikaf ini jangan sampai dilupakan. Karena i'tikaf ini menjadi tolak ukur orang mau merubah hidupnya atau tidak. Karena dengan i'tikaf itu bahasanya dalam bahasa ulama fikih itu mengatakan berhenti sebentar, merenung sebentar, atau istilahnya itu wukuf. Wukufnya tidak di Arafah itu adalah wukuf di puasa Ramadan, dengan i'tikaf itu wukuf versi lain. Artinya pit stop kalau bahasanya di MotoGP itu. Atau di Formula 1 ya, jadi ada pit stop sebentar untuk kemudian lari kencang lagi. Jadi pit stop itu namanya i'tikaf. Nah di i'tikaf itu isinya amal-amal soleh, dan yang paling disarankan karena memang nggak ada sholat khusus i'tikaf, nggak ada. Ngaji khusus i'tikaf nggak ada. Yang ada itu adalah amalan yang membuat semakin dekat dengan Allah dan merenungi tentang kehidupan, tentang masa depan, tentang hari akhirat, tentang dosa-dosa, tentang pahala, tentang bagaimana takut dengan neraka dan ingin surga, itu dibahas di dalam hati. Jadi menghidupkan hati. Maka malam-malam dihidupkan di i'tikaf itu tidak lain tidak bukan hanya untuk menghidupkan hati, menghidupkan iman agar semakin meningkat, naik derajat, naik level dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa malam? Kenapa malam? Karena malam itu selain untuk menggalang Lailatul Qadar, malam itu juga sering digunakan sebagai hal-hal yang menakjubkan. Quran turun di malam hari, malam Lailah juga. Kemudian Lailatul Qadar juga malam. Sholawat juga paling bagus malam. Jadi malam apa-apa di malam hari. Dan malam itu bagi orang-orang yang soleh, malam itu menjadi sangat istimewa. Karena kalau siang itu penuh dengan bisnis, penuh dengan keduniawian. Tapi kalau malam itu tenang. Untuk sholat juga tenang, untuk ngaji tenang, untuk wirid tenang, untuk selawat tenang. Maka jangan pernah sia-siakan malam hari. Jadi kurangi nongkrong sementara di 10 hari terakhir. Terpaksa nongkrongnya silahkan, jangan lama-lama mampir masjid. Jadi tetap bisa. Nongkrong silahkan ketemu teman. Kemudian sebelum nongkrong masuk masjid. Habis nongkrong masuk masjid lagi. Niatan i'tikaf walaupun cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, 2 menit, setengah jam, syukur 1 jam. Itu sudah digunakan i'tikaf. Jadi jangan sampai kita menjadi orang, aku nggak bisa i'tikaf, kenapa sibuk? Enggak, tetap bisa. Khususnya malam hari itu monggo. Dan ada yang model-model keluarga kemudian membawa anaknya, membawa istrinya sekalian berangkat i'tikaf di masjid A, masjid B. Apalagi sekarang masjid bersaing ya, bersaing memberikan fasilitas yang membuat nyaman beribadah. Alhamdulillah. Nah maka jangan sia-siakan 10 hari terakhir ini untuk i'tikaf, karena i'tikaf ini kalau secara syariat intinya adalah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya berdiam diri. Sehingga tolong, walaupun ada sholatnya, walaupun ada ngajinya, walaupun ada wiridnya, tetap harus ada diemnya, ada merenungnya, ada kontemplasinya, ada muhasabahnya, ada hitung-hitungannya. Ya Allah, ternyata sekian lama saya. Wah itu ada. Kalau nggak ada momen itu, i'tikafnya kurang pas. Walaupun isinya wirid dzikir, harus ada momen kemudian merasa dosanya banyak, syukur menangis, kemudian mau mereformasi diri menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahur kita sahur yang diberkahi Allah, sehingga puasanya juga diberkahi Allah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Selamat sahur dan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.